Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Juli 2023 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Delivery Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Matius, bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu akan semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Delivery Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita cari dalam hidup ini? Saya yakin pertanyaan ini bukan pertama kali diajukan kepada Anda sekalian, dan tentunya jawaban masing-masing dari kita juga sangat bervariasi. Mulai dari jawabannya yang sangat sederhana, sampai yang mungkin terkesan muluk-muluk. Mulai dari yang mungkin sangat material, sampai yang sangat spiritual. Uniknya, sahabat Delivery Juice yang terkasih, jawaban kita pun dari pertanyaan ini bisa jadi juga berbeda-beda ketika ditanyakan di masa lampau dan di masa kini. Dan pertanyaan saya kemudian ialah, apakah hal atau sesuatu yang kita cari tersebut sudah kita temukan saat ini? Kalau sudah, kemungkinan besar jawaban kita saat ini atas pertanyaan yang sama juga pasti berubah. Namun jika belum, ada kemungkinan besar bahwa jawaban kita akan tetap, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau jawaban kita pun bisa berubah. Sebab pengalaman hidup, berkembangnya pengetahuan, bertambahnya usia, membuat kita semakin realistis dan bijak dalam mencari apa yang terpenting dalam hidup ini. Namun sahabat Delivery Juice yang terkasih, pernahkah kita menempatkan tawaran Tuhan Yesus
yang hari ini kita dengarkan bersama-sama, yaitu kerajaan surga, sebagai pencarian utama kita di dunia ini. Mungkin beberapa dari kita sudah melakukannya, namun beberapa dari yang lain mungkin belum. Dan saya menduga belumnya ini bukan karena kita tidak mau mencari kerajaan surga dalam hidup ini, melainkan lebih karena kita mungkin masih bingung dengan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kerajaan surga. Hari ini, sahabat Delivery Juice yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan 3 dari sekian banyak perumpamaan yang indah mengenai apa itu kerajaan surga. Kerajaan surga digambarkan dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai hal yang sangat berharga, seperti harta karun yang ditemukan oleh seorang peladang di ladang sewaan tempat dia bekerja. Di sisi lain, kerajaan surga juga digambarkan sebagai mutiara yang sangat berharga, yang ditemukan oleh seorang pedagang, seorang pengusaha setelah sekian lama dicarinya. Dan yang menarik ialah perumpamaan pertama menggambarkan bahwa harta karun tersebut sebenarnya tidak dicari oleh peladang itu. Dia hanya bekerja dengan tekun setiap hari, mencangkul ladang, menanami dengan benih, menyiraminya dengan air secukupnya. Hingga pada suatu ketika, setelah sekian lama, ketekunannya ternyata membawa pada hasil yang sangat indah, yaitu penemuan sebuah harta karun. Sementara itu, perumpamaan kedua menggambarkan hal yang berbeda. Mutiara yang sangat berharga itu tidak ditemukan pengusaha itu atau pedagang itu dalam pekerjaannya sehari-hari, melainkan dicarinya dengan tekun. Hingga akhirnya ketekunannya membuahkan hasil. Dia menemukan mutiara yang sangat berharga. Kedua perumpamaan tersebut berakhir dengan pernyataan yang sama, yakni ketika peladang maupun pengusaha itu mendapatkan hal yang sangat berharga itu, mereka pergi dan menjual seluruh harta miliknya agar masing-masing bisa mendapatkan harta karun ataupun mutiara tersebut. Dan seperti itulah kata Tuhan Yesus kerajaan surga itu. Kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat berharga. Seperti apakah itu? Sayangnya, teks kitab suci tidak memberitahu kita dengan jelas. Yang jelas, perumpamaan tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga itu bisa kita temukan dalam 2 cara. Pertama, melalui ketekunan kita dalam menggali makna dari setiap peristiwa kehidupan kita, yakni dengan mendengarkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dalam pencarian kita. Entah kita mencarinya di tempat rekoleksi, retret, tempat doa, entah ketika kita datang kepada pembimbing rohani atau kepada seorang yang bijak. Namun, intinya sama, yakni ketika kita mendapatkannya, hal itu jauh lebih berharga dari semua hal, semua barang atau apapun itu yang kita miliki. Apakah itu? Saya tidak bisa menyebutkannya. Anda masing-masinglah yang bisa menyebutkannya. Mungkin ada yang menyebutnya pengalaman dengan Tuhan, ada yang menyebutnya perjumpaan dengan Tuhan, atau penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Yang lain mungkin menyebutnya sebagai peristiwa keselamatan. Namun sahabat Delivery Juice yang terkasih, kerajaan surga tidak hanya Yesus gambarkan dalam bentuk materi, yakni dalam bentuk harta karun dan mutiara yang sangat berharga. Namun kerajaan surga juga digambarkan sebagai sebuah situasi atau kondisi di mana kita, ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga,
kita tidak akan berada dalam situasi yang penuh ratapan dan kertak gigi. Syaratnya hanya satu, yakni kita menjadi ikan yang baik. Seperti apakah ikan yang baik itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah menjadi pribadi yang tekun menggali makna kehidupan kita, yang senantiasa mendengarkan tuntunan Roh Kudus dengan senantiasa bertanya, seandainya Tuhan ada di sini, ada di posisi saya, ada di posisiku, apa kira-kira yang akan Tuhan lakukan? Menjadi ikan yang baik juga berarti menjadi pribadi yang dengan tekun mendengarkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan bila pada saatnya nanti, saat malaikat harus memilah-milah, malaikat Tuhan melihat kita sebagai ikan yang baik. Dia pun tidak akan menempatkan kita pada dapur api, di mana di sana hanya terdapat ratapan dan kertak gigi. Melainkan, malaikat Tuhan meletakkan kita di dalam kerajaan surga. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Juli 2023. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.